pelajari selama mempelajari modul 1. Modul 1 itu terbagi jadi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang sekarang ini harus berkaitan sama pihak sekolah. Jadi harus berkolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi di sini tuh berdasarkan oleh narasumber Alfikon. Jadi ada beberapa nih. Jadi ada beberapa narasumber yang bilang nggak usah masih reward kayak gitu, nanti berpengaruh sama anak. Jadi anak ini jadi kebiasaan kalau dikasih reward seperti itu. Jadi di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Jadi anak murid ataupun siapapun kalau misalnya kerja ataupun belajar kalau tanpa reward nggak mau, pasti kesemangat gitu ya, pasti mis melakukannya atau merasakannya. Selanjutnya di sini ada perbedaannya ya, penghargaan atau hukuman. Ya, di sini itu kalau baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, mengajarkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kalau dikasih reward baru dikerjain seperti itu. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Kalau misalkan temennya dikasih reward, satunya enggak, pasti apa sih dia mulu, pasti kayak gitu ya. Oke, di sini ada kuis nih buat Miss. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan. Iya, lanjut. Menggantikan kertas tugas yang ada dicoret. Konsekuensi. Oke, lanjut. Terjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena ngobrol. Hukuman. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki. Jadinya mereka itu nggak pakai alas kaki sama sekali selama 1 hari full dari
dua. Ini termasuknya Hukuman. Oke, ternyata jawaban dari Miss semuanya benar. Oke, selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, berdasarkan Diana Gosen dalam bukunya, ya pasti diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika apa sih yang diri saya lakukan. Personal itu misalkan dari rewardnya orang tua di rumah, dari rewardnya sekolah, kayak gitu seperti itu. Terus juga mereka ini biasanya kalau aku ngelakuin ini pasti aku dapat imbalan atau reward. Jadi aku senang deh kayak gitu. Biasanya seperti itu ya. Pasti Miss mengalaminya. Kalau anaknya dapat reward, bukan main pasti. Senangnya minta ampun. Iya betul. Gitu. Selanjutnya, jadi di sini itu 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya kita itu selalu melihatnya kalau 5 kebutuhan dasar manusia, kalau misalkan Miss cari 5 kebutuhan dasar manusia pasti yang keluar itu sandang, pangan, dan papan. Ternyata inilah dianya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia seperti ini. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Di sini menurut Dr. William Glasser, yang pertama bertahan hidup, ya. Bertahan hidup itu seperti tadi, ada sandang, pangan, dan pakan. Dari posisi yang 5 tadi termasuknya yang mana? Yang ngerasa salah tuh. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal kepada temannya. Ya, jadi dengan paksa, bukannya temannya berbagi, tapi dia ngambil. Tapi misalkan temannya nggak bilang, nanti aku bagi ya, kayak gitu. Tapi temennya langsung ngambil. Menurut Miss gimana? Apa yang Miss lakukan? Ayo. Ya, angkat tangannya aja. Misalkan temennya ngambil nih makanannya, kayak gitu. Dengan paksa ngambil aja, tapi setelah itu temennya, Miss, ya silakan Miss Nana. seharusnya izin terlebih dahulu Miss sebelum mengambil makanannya. Terus apa lagi? Dan kalau memang mengizinkan baru boleh diambil, kalau belum mengizinkan itu tidak boleh diambil Miss. Oke, betul. Kalau ini masuknya kemana ya, kebutuhan yang mana? Kan ada yang kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, ya. Terus apa? Termasuknya kemana sih dia? Masuknya kemana? Kebebasan. Karena kenapa alasan kebebasan? Karena si Joni melakukan sesuatu itu tanpa melihat orang lain, dia pengen ngerasa bebas makan ini makan ini. Oke, iya betul. Sama dia juga pengen ada rasa kasih sayang dari orang tuanya. Seperti itu. Selanjutnya ada kasus lagi nih, kasus yang kedua, ya. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan, ya, di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya, nih Pak Zulfikar mencoba nih, namanya kepala sekolah baru pasti menyesuaikan ya dirinya dengan lingkungan sekolah yang tersebut. Sebagian guru dapat menerima, yang sebagiannya apa sih kepsek baru kayak gitu pasti ya. Terus ada guru-guru yang langsung frontal dan langsung bicara di depan ketika rapat seperti itu. Dalam rapat mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Pak Zulfikar tanpa argumen gitu. Kalau aku tanya-tanya di rapat, kira-kira itu kebutuhannya apa? Berarti dia Untuk kasih sayang. Oke, kita itu dulu ya. Kita kunci. Selanjutnya ya, pertanyaan yang kedua. Ya, biar dia kenal sama aku ingin nantinya bisa dekat sama dan bekerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Itu termasuk kebutuhan apa? Rasa yang diterima. Pengen dihargai. Pengen dihargai. Oke. Selanjutnya, saya sebenarnya gak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya, daripada saya bingung. Begitu. Apa kebutuhannya? Oke, kita ulang nih. Kebutuhannya apa aja? Kebutuhan itu kan ada 5. Ya, kira-kira yang mana nih? Tadi tuh yang nomor 2 itu kayaknya kesenangan deh. Tadi yang pertama kesenangan kalau nggak salah. Ya iseng aja ya. Iseng aja sih. Iya, Yang yang kedua itu kesenangan. Kedua apa? Tadi tuh Pak. Pengakuan. Belum sudah. Loh. Kedua. Pengakuan. Pengen dihargain. Pengakuan, dihargai. Yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa
kebetulan. Dia bertanya-tanya, makanya itu dia membuat kayak gitu, banyak bertanya-tanya. Iya, kenapa? Kebutuhan apa? Maksudnya ya, Banyak tanya. Coba lagi jangan Oke, kita ulang lagi dari penjelasan sebelumnya. Kebutuhan hidup bukan. Apa nih? Dia tuh bingung ya, gitu ya. Penguasaan. Penguasaan nggak sih? Penguasaan. Apa? Penguasaan. Penguasaan. Nanti kita lihat jawaban sebenarnya apa. Gak apa-apa, kita itu di sini sama-sama belajar ya. Iya. Oke, selanjutnya tuh dia tadi kan malu. Terus selanjutnya gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan saya dengerinnya. Kira-kira masih kebutuhan apa? Monoton banget sih ngomongnya kayak gitu, bikin saya bete kayak gitu kalau lagi rapat dengerin omongan bapak. Oke, sekarang kita cek jawabannya ya. Yang pertama kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang. Karena dia tuh pengen dapetin gitu lah. Iya, PDKT dengan cara yang salah. Iya. Oh, salah. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi, ini bisa bisa terangkan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau baik ya, bisa ambil. Kalau ngomong itu nada ngomongnya kencang kayak gitu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ngomong itu galak. Jangan Alasan kalian kamu jadi anak manusia. dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Maksudnya gimana? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Tapi kata-kata tadi, Kalau yang bersuara itu biasanya jadi santai tapi langsung. Misalnya diri dia sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. itu nah semuanya tidak kemarin terlambat terputus. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat Ya lagi itu bisa ya. tapi iya ya Bu. itu ya Ibu saya ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. dengan jadi semua jadinya nggak terdiam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Perfectnya gitu ya. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
murid. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya, posisi manajer. Nanti lebih jelas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7 loh. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren buat menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan menulis memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ada yang teman, ada yang bisa bersalah. Ayo, yang mana? Kita kunci yang mana nih? Ibu. Ayo, lakukan saja. Nah, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo apa? Sebelum kita kunci dan kita buka jawabannya. Penghukum kali ya. Oke, selanjutnya. Udah ya. Oke, selanjutnya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Oke, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Bukan, dia merasa bersalah itu, dia merasa bersalah. Oke, selanjutnya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Teman itu teman. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ayo, 1, 2, 3 ya. Oke, coba kita lihat lagi. Tadi yang tadi pemantau tuh. Oh, bukan. Pemantau itu jadi kalau ada kesalahan kita pantau aja, jadi kita tangannya gini. Oh, berarti membuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Jawaban yang benar adalah selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa sih kita itu ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab dari bisnis? Kenapa kita bukan peraturan kelas tapi keyakinan atau kesepakatan? Oke, kalau peraturan itu biasanya yang tadi sudah saya sebutkan, peraturan itu dilakukannya sama siapa sih dibuatnya? Guru saja atau pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuatnya siswa dan guru. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu masuknya, ya alasannya apa ya? Apa sih kita harus safety? Ya, lebih safety atau keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ini waktu COVID? Ya, oke, kira-kira apa ya
Kita nih di kelas harus pakai masker dan harus jaga jarak. Penyebaran virus. Penyebaran virus, melindungi diri, kebersihan, kesehatan ya. Oke, betul semuanya. Ya, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ya. Di sini ada beberapa untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu belum misalnya panggilan ke sini buat apa ya? Waalaikumsalam Miss. Saya sudah tahu Miss karena saya telah masuk kelas ya Miss. Ya betul Reno. Menurut Reno, kalau terlambat masuk ke kelas itu perbuatannya terpuji atau tidak? Tidak baik Miss. Rena pertama sebab Rena sudah salah. Ya baik, tidak apa-apa. Miss tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Oke, Miss mau mencari solusinya. Kira-kira menurut Reno, solusi apa sih yang baik buat Reno ketika Reno datang ke kelas itu terlambat setelah snack time? Saya kesiangan bermain bola di lapangan. Saya berhenti bermain bola setelah bel. Jadi untuk naik ke lantai 3 butuh waktu. Jadi saya telat ya Miss. Oke, bermain dengan teman memang seru ya Reno. Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi lain yang bisa membuat Reno tetap main bola, tapi Reno tidak terlambat masuk ke kelas? Ada Miss, saya harus membagi waktu dengan baik. Oke, itu Reno. Kira-kira apa sih Reno bisa melakukannya? Mulai besok Miss, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk lebih tepat waktu. Oke, Reno, kamu ingat ya, kamu ini ingat ya Reno, kamu tidak melakukan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa sih? Kamu itu udah datangnya ke kelas terlambat. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dalam membagi waktu. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Reno ingin menjadi murid seperti apa sih? Saya ingin bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu lebih tepat waktu. Oke, baik. Sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Miss yakin kamu pasti bisa menanamkan nilai-nilai ini dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak. Baik Miss, terima kasih. Sama-sama. Sekarang Reno bisa bermain bersama teman-teman ya. Terima kasih Reno. Terima kasih Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas dan Abian, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Miss, ada apa ya Miss memanggil kami? Oke, waktu tadi di kelas, Miss melihat kalian nih berdua sedang ngobrol ketika teman sedang presentasi. Iya Miss, kami minta maaf ya Miss. Baiklah, sekarang Miss mau bertanya ke kalian, ketika teman presentasi kalian mengobrol itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Miss, presentasi jadi terganggu karena kami. Abian sini. Abian sini Miss mengajak saya mengobrol duluan. Maaf ya Miss, sekali saya tidak akan mengulanginya. Oke, Miss tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Jadi di dunia ini tuh pasti banyak ada yang melakukan kesalahan. Tidak hanya Aska dan Abian, bahkan Miss juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Miss mengerti kalian pasti punya alasan melakukannya. Coba ceritakan kenapa tadi kalian berdua mau ngobrol. Kami membahas masalah lomba 17-an Miss di saat Aska sedang sakit. Lomba di RT kami itu sangat seru, jadi aku menceritakannya kepada Aska tadi. Iya Miss, saya tidak sabar mendengar cerita Abian. Wah, pasti seru sekali ya kegiatan 17-an. Pasti tidak hanya Aska yang ingin cerita, pasti semua teman-teman satu kelas ingin bercerita. Bisakah kalian memperbaiki ini, tidak mengobrol ketika teman ada presentasi? Bisa Miss. Apakah ada solusinya agar kalian bisa bercerita, namun tidak di jam pembelajaran? Kami akan menunggu sampai pelajaran selesai. Jika ingin bercerita Miss. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya kapan waktunya yang tepat untuk bercerita. Sudah Miss. Oke, sekarang Miss ingin bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang menunjukkan perilaku yang baik kalau ketika teman sedang presentasi? Pendengar yang baik dan menghargai orang lain. Oke, betul. Jadi apakah sikap itu perlu kalian lakukan? Perlu Miss. Oke, mengapa? Apakah itu penting buat kalian? Ya Miss, karena jika ingin
dihargai, kami juga harus menghargai orang lain, dan jika ingin memahami pelajaran kami harus fokus. Benar sekali. Pasti kalian pasti tidak enak ya. Kalau misalkan tiba-tiba kalian dipresentasi terus teman kalian mengobrol, gimana sih perasaan kalian? Benar juga ya. Perasaan kalian gimana ketika kalian presentasi tapi teman kalian mengobrol? Sedih Miss, karena kita tidak dihargai oleh orang lain. Oke, pasti kalian merasa kesal ya kan? Terus benar juga ya. Lalu Aksa dan Abed ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin dihargai orang lain, Miss. Mulai sekarang saya akan menghargai orang lain. Oke, jadi Aska dan Abed harus berubah ya. Jadi ketika ada teman yang presentasi, Aska dan Abed harus menjelaskan. Udah segitu aja yang Miss mau tanyakan kepada kalian berdua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Nazar Siriawan, kelas 6 SD di SD Islam Cikal Cendekia. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Miss Evi adalah senang, karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya mengobrol saat teman sedang presentasi. Saya merasa dihargai dan saya tidak dimarahi oleh Miss. Terima kasih Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurcayana. Saya adalah rekan dari Miss Evi. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali tentang budaya positif. Ini akan menjadi acuan saya nanti di kelas. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adita Sanjaya dari rekan Miss Evi Soehalmah dari SD Islam Cikal Cendekia. Saya berterima kasih atas ilmunya hari ini tentang budaya positif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk semangat.
tidak menggunakan kata negatif, tapi menggunakan kata positif. Jangan lupa ya, ditulis nama kalian. Di atasnya ditulis nama kalian, biar nanti tahu siapa yang menulis. Oke, kalau sudah silakan ditempel. Oke, Safira sudah menempel. Oke. Yuk, siapa lagi yang sudah? Oke. Yuk, siapa lagi? Oke, di sini Safira harus mengganti, ya. Bukan seperti ini, Safira. Oke, Miss cek lagi. Di sini Yasmin menuliskannya tidak berkata kasar, tidak menggunakan kata tidak, tapi menggunakan kalimat yang positif. Berbicara dengan sopan. Iya, boleh seperti itu. Safira diganti ya. Oke, selanjutnya. Oke, sudah yang lain. Ini Fairel, tolong diganti ya. Ada tidak sesuai dengan kelas kita. Oke, ini Nabila
yang sopan setuju? Setuju. Oke, lanjut. Cukup berjalan saja, setuju? Setuju. Kontrol gerak? Setuju. Kontrol suara juga, ice breaking. Berbicara yang baik. Nyaman kelasnya. Berbicara sopan. Berbicara sopan, cukup berjalan saja. Berkata sopan, sayang teman. Bersikap sopan, sayang teman, kontrol gerak, saling menghargai. Oke, ada yang tidak sesuai. Ya, ini Aira tidak sesuai. Davi juga. Tentang kelas. Ya, tentang kelas ya. Oke, berarti di sini ada beberapa yang sama ya. Siapa yang mau bantu Miss untuk mengkelompokkan? Seperti berbicara yang baik dijadiin jadi satu. Oke, Miss panggil ya. Yang maju ke depan itu yang tentang berbicara sopan, Emir. Ayo Emir, cari yang kata-katanya sama terus Emir tempel. Disatuin. Berbicara baik, berbicara sopan. Oke, yuk. Iya, itu bersikap yang sopan, berbicara yang baik.
berbicara yang sopan. Yang kedua, cukup berjalan saja. Terus yang ketiga, kontrol gerak atau kontrol suaranya. Oke, yang keempat, ice breaking. Yang kelima, sayang teman. Dan keenam, saling menghargai. Oke, paham? Berarti ini adalah keyakinan kelas 6 Belanda. Berarti ada berapa? Yuk kita bacakan. Yang pertama, berbicara yang sopan, cukup berjalan saja, kontrol gerak dan suara. 4, ice breaking. 5, sayang teman. 6, saling menghargai. Oke, diulang lagi bersama-sama. Oke, keyakinan kelas 6 Belanda yang pertama apa? Berbicara dengan sopan. 2, cukup berjalan saja. 3, kontrol gerak dan suara. 4, ice breaking. 5, sayang teman. 6, saling menghargai. Oke, ya, ini kalian sudah buat. Apabila kalian melanggar, nanti akan ada konsekuensinya ya, dari yang kalian sudah buat. Paham? Paham. Oke, berarti hari ini kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Berarti setiap hari sampai kalian lulus kelas 6 ini selalu dilakukan setiap harinya ya. Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidah. Saya Aga. Kami dari kelas 6 Belanda sudah membuat keyakinan kelas 6 Belanda bersama Miss Evi dan teman-teman. Yang pertama yaitu berbicara yang sopan. Yang kedua, kontrol gerak. Yang ketiga, cukup berjalan saja. Yang keempat, ice breaking. Yang kelima, saling menghargai. Yang